Halo Linggo Buddies, kembali lagi bersama saya Miss Adibah dan kali ini kita akan melanjutkan ya TOEFL ITP belajar cuma 5 menit aja di series ke-12 nomor 34 sampai 36. Ada 3 nomor yang akan kita bahas kali ini. Jika ingin tahu yang nomor-nomor sebelumnya nomor 1 sampai 33, silakan ditonton series-series sebelumnya. Lanjut aja, let's go. Nah, seperti yang sudah kalian tahu ya, jika ada yang digarisbawahi, berarti apa yang dicari? Dicari adalah yang salah. Silakan dibaca terlebih dahulu dan carilah, fokuslah ke kata-kata yang digarisbawahi. Boleh pause? Baik. Nah, ini yang mana yang salah? Kalau misalkan bingung, kita bisa cek satu-satu gitu ya. There was in Kitty Hawk, North Carolina on December 17, 1903 that the first controlled flight of a powered heavier than aircraft took place. Kalau kalian tahu, ini pasti ada yang kedengarannya janggal, ada yang kedengarannya aneh, dan itu sebenarnya adalah yang mana? Siapa yang milih A, B, C, D? Yang salah itu adalah yang A. Loh, yang kenapa yang A nih ya? Nggak bisa ada there di sana, karena kita menjelaskannya itu menjelaskan tempat. Jika ada tempat, cuaca, itu nggak boleh pakai there, itu pakainya adalah apa? Pakainya it. Kalau there kan artinya ada. Kalau it dalam bahasa Indonesia sebenarnya nggak ada artinya. Jadi kalau misalkan diartikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini hanya berarti di Kitty Hawk, North Carolina, bukan ada di Kitty Hawk. Aneh kan kalau diterjemahkan dengan ada gitu. Jadi salah there, yang tepat adalah it. Dan sebenarnya di situ tidak ada artinya kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi dalam bahasa Inggris itu penting untuk menunjukkan tempat. It was in Kitty Hawk, gitu ya. Yang salah yang A. Kalau kalian lihat yang selanjutnya, flight itu tepat karena kita butuh kata benda, the first control flight. Powered itu tepat, kita butuh adjektif di sini ya, karena ada heavier than aircraft, ada noun. Took place juga tepat, itu verb-nya, dan kita butuh verb 2 karena di 1903. Ya, yang lain tepat, yang A yang salah. Kita ke nomor selanjutnya, silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, ini juga salah satu soal yang mudah kalau kalian tahu kata kuncinya. Oke, kata kuncinya yang mana? Jeng jeng. Kata kuncinya itu adalah yang C, despite. Ya, despite adalah kata kuncinya. Kenapa? Karena setelah despite itu wajib noun atau noun phrase. Sedangkan ini apakah dia noun? Coba kita lihat ya. Setelah despite dia ada it subject. Is often noted dia adalah verb. Ya, berarti dia setelah despite itu bukan noun atau noun phrase, tapi dia klausa. Nah, itu salah. Karena setelah despite harusnya noun atau noun phrase. Mestinya despite being noted. Kayak gitu boleh. Atau kita ganti despite-nya aja jadi although atau even though. Nah, kalau although sama even though artinya sama, walaupun tapi setelahnya harus subject dan verb. Itu bedanya. Artinya sama, tapi kata-kata setelahnya diikuti oleh kata yang berbeda gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati, yang salah adalah despite. Mari kita ke nomor terakhir. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, kalau boleh jujur, ini salah satu soal yang sulit, bahkan bagi saya. Saya harus mencari agak lama, sebenarnya yang salah yang mana. Tapi kalau kalian tahu, lagi ya, grammarnya sebenarnya ini cukup simpel, cuman ini adalah hal yang biasanya orang Indonesia sering overlooked kayak gitu, tidak mengindahkan atau sering lupa. Apa yang sering lupa, silakan dibaca. By studying modern coral reefs, geologists and biologists hope to understand mechanism of formation, migration, and treatment of petroleum in ancient reefs. Kalau ada kalimat seperti ini, yang wajib kalian lihat
Selain yang digarisbawahi adalah ini ya, ada banyak koma. Kalau ada banyak koma, saya udah jelaskan di seri-seri sebelumnya, saya akan sematkan di atas itu. Kalau misalkan itu adalah namanya paralel, ya. Ketika ada paralel, itu berarti kata-katanya harus bentuknya sama. Kita lihat apakah formation, migration, and treatment bentuknya salah, sama. Yes, mereka semua noun. Noun, noun, noun. Berarti formation itu tepat, bukan yang salah di sini. Oke. By studying dengan tepat ya, dengan belajar bla bla bla. Geologists and biologists, apakah verbnya verb satu aja? Yes, karena mereka adalah subjek plural. Jadi butuhnya verb satu aja gitu kan. Nggak pakai S. Nah, kalau udah dieliminasi, yang salah yang mana yang C? Kenapa salah? Karena usut punya usut ini perlu ada artikel, ya, seperti the. Di sini, understand the mechanism. Karena dia, mechanism adalah kata benda countable atau bisa dihitung, butuh artikel the. Jadi, understand the mechanism. Kayak gitu teman-teman. Jadi ingat, walaupun sulit, yang satu boleh dieliminasi, yang kedua, kalaupun memang udah mepet, harus guessing atau ditebak aja. Ya. Oke, segitu aja untuk kali ini. Mohon maaf agak telat lebih dari 5 menit karena memang ada kalimat-kalimat atau soal-soal yang lebih sulit dari biasanya. Dan jangan lupa follow our social media account di Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube kami. Semoga jadi kita Lingo Press bisa berkembang dan teman-teman bisa mendapatkan konten-konten bermanfaat lainnya di kemudian hari. Bye-bye. See you on the next series.